Sobat milenial, motivasi agar tetap semangat menjalani hari adalah salah satu kunci kesuksesan dan hidup bahagia. Tidak sedikit orang yang terlalu serius mengejar mimpi hingga lupa bagaimana caranya menghargai dirinya sendiri. Padahal, menjaga motivasi itu bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti self-reward. Sah-sah saja menyisihkan pemasukanmu untuk membeli benda yang kamu inginkan atau menikmati kuliner kesukaanmu. Tapi ini sobat milenial, ada juga loh yang justru terlalu banyak memberi self-reward padahal tabungan kian menipis bahkan sampai harus berutang. Wah, kalau seperti ini pasti ada yang keliru dalam mengelola keuangannya ya. Simak keuangan milenial kali ini mengenai nabungnya sekali kok self rewardnya berkali-kali. Apa itu self-reward? Rasa capek, bosan, stuck kalau dibiarkan begitu saja, bisa-bisa kamu jadi stres dan depresi. Bahkan, gak bikin kamu move on juga dari pekerjaan atau progres diri yang mau kamu capai. Gak mau kan? Makanya di sini self-reward itu juga salah satu kebutuhan manusia selain sandang, pangan, dan papan. Menurut artikel dari GMC Academy Sydney, self-reward bisa mengembangkan kreativitas kita jika kita lakukan hal yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Menghadiahi dirimu atas kerja keras yang sudah dilakukan bisa mengembalikan motivasimu ketika merasa ingin menyerah timbul. Ketika kamu menghadiahi diri sendiri, otak secara tidak langsung melepaskan hormon dopamin yang membuat kita merasa lebih baik dan bahagia. Hormon ini yang juga menjadi obat stres sehingga pikiranmu kembali fresh. Self-reward juga bisa jadi bentuk self-love dan semakin percaya diri. Lingkungan juga akan merasakan energi positif yang terpancar di dirimu nih sobat milenial. Meskipun penting untuk menghargai diri sendiri, tapi tidak semua reward bisa berdampak positif bagimu. Misalnya, kamu sudah berhasil mengerjakan satu bab skripsi, lalu kamu membebaskan diri bermain game seharian sampai lupa waktu, atau kamu memberikan hadiah untuk diri sendiri dengan makan sepuasnya. Tapi makanan yang dipilih kurang baik untuk kesehatan. Self-reward bukan berarti balas dendam setelah capek berusaha. Bukan berarti juga menunda pekerjaan yang tidak dilanjutkan lagi. Bisa-bisa kamu malah jadi malas melanjutkan apa yang mau kamu capai. Memilih bentuk reward yang salah tidak akan membantumu membangun kebiasaan yang lebih baik. Maka dari itu, kita harus pintar memilih hadiah yang tepat untuk mengembalikan motivasi diri. Apa saja macam-macam self-reward? Self-reward saat ini sering sekali dijadikan salah satu cara untuk menyemangati diri sendiri. Bahkan, self-reward disebut bisa menghasilkan dopamin atau rasa senang pada tubuh. Kalau sobat milenial bingung, self-reward seperti apa yang cocok untuk kamu? Ini dia beberapa contoh self-reward yang bisa jadi referensi buat kamu. Traveling. Selain bisa melepas penat, traveling bisa jadi pilihan self-reward yang cocok untuk kamu yang suka berpergian. Buatlah list destinasi yang selama ini kamu impikan dan mulailah mengunjungi tempat-tempat tersebut. Kamu bisa berpergian ke pantai, gunung, museum, atau tempat lainnya yang menyenangkan. Ini tentunya akan membuat kamu lebih semangat lagi untuk mewujudkan resolusi berikutnya. Ada juga beberapa orang yang justru memberikan hadiah kepada dirinya dengan mengikuti kegiatan kerelawanan, menyisihkan uang untuk beramal, atau menjadi bagian dalam organisasi keagamaan. Sebenarnya nih sobat milenial, apapun bentuk self-rewardnya selama positif dan membuat kamu bahagia, sah-sah saja untuk dilakukan. Apa sih pentingnya self-reward? Banyak cara untuk membuat diri sendiri merasa senang, salah satunya dengan memberikan self-reward. Sayangnya, masih banyak yang menganggap sepele tentang self-reward. Padahal,
banyak sekali manfaatnya. Terdengar narsis? Tidak. Pada dasarnya, kamu berhak bersenang-senang untuk diri sendiri. Bukannya egois, tapi kamu melakukannya atas dasar cinta kepada diri sendiri. Ini dia 5 alasan penting untuk memberikan self-reward. Self-reward bukanlah suatu yang berlebihan kok. Hitung-hitung, self-reward tadi adalah hadiah atas semua kerja kerasmu. Kamu berhak menerima penghargaan karena berhasil menyelesaikan semua tugas dengan benar. Dengan memberikan self-reward, kamu telah memulai langkah kecil untuk selalu mencintai diri sendiri. Self-reward akan memacu diri kamu untuk terus memberikan yang terbaik. Karena kamu sudah berusaha keras, ganjar dirimu dengan penghargaan yang bermakna. Luangkan waktu untuk menikmati me time. Self-reward akan menjadi suntikan penyemangat untukmu. Kamu akan semakin termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik ketika berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Berikan self-reward untuk dirimu, dengan begitu kamu jadi semakin produktif dan jiwa kompetitifmu terus menyala. Self-reward adalah obat paling ampuh untuk melepaskan penat dan stres loh sobat milenial. Kamu jadi semangat lagi setelah memanjakan diri sendiri. Setelahnya, kamu siap memulai aktivitas dengan pikiran yang lebih segar. Lalu, kamu pun bisa menularkan energi positif ke semua orang. Segalanya akan terasa lebih mudah ketika kamu bisa menghargai diri sendiri. Bagaimana cara self-reward yang tepat dan sesuai budget? Self-reward termasuk hal yang penting agar kamu bisa menghargai dirimu setelah bekerja keras di tempat kerja. Namun, jangan sampai reward ini menjadi beban keuangan yang tidak diperhitungkan. Saat kamu mau memberikan self-reward, pasti kamu membayangkan barang-barang impian kamu yang terkadang biayanya mahal. Bisa jadi kamu ingin membeli smartphone tipe paling baru, membeli baju branded, ataupun membeli barang sesuai hobi seperti sepeda, sepatu lari, dan sebagainya. Selama masih sesuai budget, tentu barang-barang tersebut boleh dibeli. Namun jika tidak, lebih baik diurungkan dulu niatmu dan cari self-reward yang harganya lebih masuk akal. Menyambung tips yang pertama, karena kamu memberikan reward diri sesuai budget, jangan memberi reward diri dengan cara mencicil ya sobat milenial. Usahakan untuk membayar barang untuk self-reward secara tunai. Jika kamu membayar self-reward kamu dengan sistem mencicil, kedepannya kamu akan menyesali reward tersebut karena telah mengganggu arus kas milik kamu. Ingat, apabila kamu masih membeli barang mewah dengan mencicil, artinya kamu bukan target market dari barang itu. Dengan kata lain, selama kamu masih mencicil, artinya kamu belum mampu untuk membeli barang tersebut. Mengapa self-reward sering membuat keuangan tidak stabil? Pernah gak sobat milenial sedikit-sedikit self-reward sampai berujung merugi? Tidak ada salahnya bagi seseorang untuk membelanjakan diri sendiri sebagai self-reward setelah dirinya lelah bekerja selama sebulan atau baru saja mendapatkan target yang diimpikan. Meski dilakukan untuk diri sendiri, seringkali sobat milenial ingin melakukan self-reward hanya saja tanpa disadari membeli sesuatu yang di luar jangkauan hingga menjadi sangat boros. Nah, apabila seperti ini, kamu harus tahu betul perbedaan antara self-reward dan boros. Jangan sampai kamu memang ingin menghamburkan uang tetapi berkedok self-reward di dalamnya. Self-reward tidak harus dipenuhi dengan membeli suatu barang. Ada banyak cara lain yang termasuk ke dalam self-reward, namun sama sekali tidak mengeluarkan uang. Kegiatan tersebut dinamakan dengan me time atau menghabiskan waktu luang seorang diri. Biasanya, kegiatan yang dilakukan tidak jauh dari menonton film, tidur dalam kurun waktu yang cukup lama, ataupun membaca buku. Self-reward yang bikin kamu auto cuan. Sobat milenial, tahukah kamu yang paling bagus jadi self-reward setelah bekerja keras adalah hasil kerja keras itu sendiri terlihat, terukur, bermanfaat untuk hidup kamu tentunya. Maksudnya gimana ya? Apakah kamu pernah terpikir, buat apa susah payah kerja keras?
untuk punya rumah, punya mobil, menikah, punya harta, pensiun, apapun alasannya, coba kita tengok lagi, apakah self-reward kita selama ini mengarah ke sana? Atau hanya habis untuk beli tas baru, smartphone baru? Ayo, yang sudah tersesat, sini. Mari kita kembali ke jalan yang benar ya. Mulai hari ini, siapa yang mau hasil kerja kerasnya jadi rumah impian? Kamu bisa memulai self-reward dengan memulai simpanan atau investasi jangka panjang untuk mencapainya. Jadi, kamu bisa bersemangat menyisihkan dana untuk mencapai rumah impian. Buat kamu yang ingin punya tabungan masa depan, bisa juga mencoba untuk mencicil emas sobat milenial. Sudah banyak sekali platform yang menyediakan sistem cicil ataupun tabungan emas. Anti-mensi memang, sobat milenial, mengumpulkan emas sebagai self-reward. Jadi jangan lupa untuk mencicil kebahagiaan untuk masa depan ya. Jangan sampai kesenangannya habis di masa muda, hanya menyisakan utang dan menjadi beban untuk anak-anakmu. Ingat, miliki anak tidak terhitung sebagai investasi masa tua kamu ya sobat milenial. Sobat milenial, banyak cara untuk membuat diri senang. Salah satunya dengan memberikan self-reward sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah yang sudah dilakukan selama ini. Nah, sebaiknya kamu sudah memperhitungkan budget untuk self-reward ya, agar tidak mengganggu arus kas keuangan kamu. Kamu juga bisa loh menerapkan investasi sebagai self-reward yang pasti berguna untuk masa depan kamu.